Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, dan salam satu rasa dari kami keluarga besar Masterti Nusantara. Luar biasa obrolan kita ini ya. Dari satu produk namanya Masterti itu kita bisa menjelajah ya, menjelajah. Kalau menurut saya itu menjelajah. Ini kan begini Pak Ahmad ya, suka tidak suka di zaman ini ya, fenomena itu kita bisa melihat, mendengar, membaca. Yang saya khawatirkan adalah bagaimana generasi berikut ya, ketika ini dengan ini yang katanya tokoh mengerti tentang kaum intelektual, mereka tidak memberikan suri teladan. Nah, saya mohon dengan hadirnya Masterti ini untuk seluruh keluarga besar Masterti Nusantara ya, semoga ada pencerahan dari kepala keluarga kita Bapak Ahmad ya. Nanti silahkan dilanjut Pak. Baik, terkait ini kalimat suri teladan, ini adalah kalimat yang sering banget diucapkan di luaran sana, tapi itu adalah tanggung jawab yang paling berat. Untuk melaksanakan, kita harus sadar bahwa diri kita ini sebetulnya sebagai contoh. Semua umat manusia sebetulnya sebagai contoh. Siapapun itu sebagai suri teladan, itu sebetulnya poinnya harus ke situ. Jadi dititik beratan ke situ. Iya, saya rasa kalau kita semua, khususnya nih ya, semua anggota keluarga besar Masterti Nusantara, khususnya saya, kita semuanya sama berpikir bahwa kita nih harus jadi contoh kebaikan untuk orang lain. Suri teladan itu yang titik berat terhadap diri kita. Nah, dengan kita menyamakan frekuensi, menyamakan rasa seperti itu semua, saya yakin dunia ini yang sekarang kelihatannya sakit, nah ini akan perlahan-lahan akan pulih menjadi sehat. Oke. Dengan media sarana awalnya, dengan produk Masterti. Jadi ini hanya satu cara jembatan awal. Ya, siar yang hakiki ya. Nah, ada satu pernyataan Pak Ahmad itu bahwa hari ini semua kembali harus ke jati dirinya, agar satu rasa yang sama, membangun rasa kepada Sang Maha Kuasa. Menjadi suri teladan itu kan gampang diucapkan. Wah, pertama harus menjadi suri teladan. Itu caranya bagaimana supaya suri teladan itu benar-benar nempel di diri kita dan bisa menjadi contoh untuk orang lain. Nah, apakah ada satu metode atau ada satu doa, ada satu apa? Nah, yang saya khawatirkan ini jangan-jangan kita bahwa Masterti Nusantara ini adalah, apakah ini satu aliran kah kan gitu, atau satu yang ujung-ujungnya padepokan yang mengklaim namanya, nanti jangan-jangan Pak Ahmad Muhtar ini mengganti nama Kisabdo apa gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan agar keluarga besar Masterti Nusantara bisa memahami. Baik, saya jelaskan kembali bahwa yang namanya keluarga besar Masterti Nusantara ini adalah bukan partai politik, bukan aliran agama, bukan ormas, bukan golongan, bahkan bukan suatu negara. Tapi keluarga besar Masterti Nusantara adalah hanya wadah untuk menyatukan orang-orang yang berniat baik sehingga menjadi satu rasa yang hakiki, yaitu rasa kekeluargaan. Nah, dengan rasa kekeluargaan inilah kita sama-sama bisa membangun diri kita, sama-sama membangun satu rasa, yaitu rasa kekeluargaan yang hakiki. Seperti apa rasa kekeluargaan yang hakiki? Ya, tentunya di sini ada beberapa atau ada 5 rasa yang harus kita bangun di dalam keluarga besar Masterti Nusantara. Yaitu yang pertama, dasarnya itu kita kembali lagi ke ideologi Pancasila. Jadi ada hubungannya. Ada hubungannya. Yakin tidak bertentangan dengan falsafah negara. Oh, tidak. Jangan-jangan ada agenda tersembunyi nih yang nanti ke depan akan membentuk satu partai. Itu tidak akan terjadi. Tidak akan. Ya? Yang jelas Masterti ini hanya membangun suatu keluarga yang hakiki, keluarga tanpa membeda-bedakan golongan, agama, etnis, tanpa membedakan apa-apa. Yang penting mari kita sama-sama yang memiliki masing-masing mempunyai niat baik, kita sama-sama bersatu dalam rasa kekeluargaan. Karena hal apapun
kalau kita sikapi dengan rasa kekeluargaan itu nyaman, nggak ribet lah ya. Namanya juga kekeluargaan. Nah, makanya kita di sini menjalin rasa. Itu tadi berdasarkan secara nasionalismenya, berdasarkan ideologi Pancasila, tidak lepas dari itu ya, Undang-Undang Dasar, terus dari apalagi dari Al-Quran mas, karena kebetulan saya Muslim, jadi batuk ini jadi saya bicara sama Pak Ahmad ini ada sesuatu yang mendesak ke dalam pikiran saya. Kok dari satu produk ini bisa mencakup keseluruhan. Nah, menarik sekali bahwa falsafah bangsa kita ini kan Pancasila, ya, dan di bawah itu ada Bhinneka Tunggal Ika. ya, Dan artinya kita bisa mempersatukan begitu banyak etnik yang multi etnik ini dengan satu ya. kalimat, yaitu mempersatukan ini tidak bisa membeda-bedakan, tidak membedakan. Ya. Itu menarik. Next, dilanjut. Ini cerita bioenergi dan kesehatan untuk kita semua. Sehat, Master T solusinya. Besar Master T Nusantara, kita masih bersama Pak Ahmad Muhtar ya, sebagai kepala keluarga Master T Nusantara. Ini makin jauh kita bicara, makin menarik nih Pak Ahmad ya. Karena dari sebuah produk, biasanya di luar sana pembisnis itu ada juga, ada yang namanya untuk sosial dan lain sebagainya. Nah, dengan produk seperti ini, produk Master T, apalagi nama Master ini bukan sekedar merek dagang, Iya. bisa dipertanggungjawabkan ya. Bisa, sangat bisa. Artinya bioenergi juga tadi sudah dijelaskan bahwa fenomena sosial yang terjadi saat ini, saya pribadi prihatin. Ini bagaimana nanti ke depan anak cucu kita, begitu banyaknya pengakuan-pengakuan, begitu banyak yang terjadi, mungkin ada satu resep atau satu metode agar manusia ini atau umat manusia apapun latar belakangnya kembali ke jalan Tuhannya. Bagaimana menurut Pak Ahmad ini, dengan hanya kita memasarkan ini, ternyata dalam sekali maknanya ya. Baik, saya akan jelaskan yang tadi mengenai fenomena Pak Riyadi sampaikan. Fenomena ini kan seperti yang tadi Ya, saya ini katakan. kembali lagi ke dasar Master T ya, diciptakannya Master T ini berdasarkan, didasari dengan niat yang sederhana, yaitu menolong orang lain. Yang sakit menjadi sehat dan yang sehat menjadi tambah sehat. Nah, fenomena ini yang sekarang terjadi zaman ini itu terkait kondisi itu. Kondisi banyak yang sakit. Tuh, banyak yang sakit, baik secara lahir, batin, sosial, dan ekonomi. Oke, kalau sakit fisik, gula, darah tinggi, itu mereka paham. Ya. Ini mereka yang tidak paham, yang tidak menyadari, bahkan si pasien sendiri tidak mengerti sakit yang disebabkan oleh karakter atau sakit yang disebabkan oleh katakanlah yang lain. Mereka selalu berpikir bahwa itu adalah kiriman atau bagaimana. Ini yang mesti kita berantas nih Ya, Pak Ahmad nih. betul. Ya, Memang. pemahaman-pemahaman yang sudut pandang yang salah ini yang mesti kita berantas. Ya, betul. Itulah keluarga besar Master T Nusantara. Seluruh anggota keluarga besar Master T Nusantara, disinilah kita harus ambil peran, ya. Kita harus ambil peran bahwa di sini kita harus menyehatkan dari semua sisi, ya. Sehat lahir, batin, sosial, dan ekonomi, dan kesehatan secara batin. Ya kan? Anggap ini kesehatan lahirnya atau medisnya. Nah, kita juga harus menyehatkan secara batinnya. Oke, secara klinis mungkin bisa menggunakan ini. Iya. Tetapi secara batin ya, tadi mungkin ya, mohon maaf saya menggunakan kata yang kurang pas, memberantas. Dalam arti kata memberantas ini merubah sudut pandang orang lain, Iya. ya, merubah pemahaman-pemahaman yang selama ini mungkin keliru, Iya. bahwa penyakit non medis adalah disebabkan oleh A, oleh B, oleh C. Ternyata dari dalam diri kita sendiri. Dari ya. diri sendiri. Nah, di sini amat sangat menarik. Apakah ada satu metode atau satu
doa-doa atau semacam apa, mungkin Pak Ahmad bisa menjelaskan, karena ini amat penting menurut saya. Ya. Fenomena sosial yang terjadi di masyarakat kita ini udah seperti ikan yang ditaruh di darat, tapi mereka nggak sadar gitu loh. Gitu loh. Gimana nih menurut Pak Ahmad sendiri? Baik, memang itu tadi kembali lagi ke dasar ya. Ya. Penyebab penyakit yang paling mendasar, apapun penyakitnya, apapun permasalahannya, yaitu adalah karena manusia tersebut itu jauh dari Tuhan, tidak mengenal Tuhan, apapun agama, sehingga dari penyebab itu semua ngefek ke permasalahan-permasalahan yang lainnya sehingga meluas. Artinya fenomena ini yang sekarang terjadi, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus kembali ke jalan Tuhan. Nah, ini Kembali ke fitrah. pernyataan Pak Ahmad ini, mereka di luar juga merasa paham tentang mengenal Tuhan. Ya. Artinya mereka juga mungkin ada satu metode yang namanya entah apa namanya. Nah, ini menarik sekali bahwa apapun agamanya, kita harus mengenal secara hakiki tentang Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini apakah ada satu cara, ada satu metode, ada satu doa-doa khusus yang memang Pak Ahmad akan berikan kepada seluruh keluarga besar Masterti Nusantara agar tidak gagal paham nih, ya? Baik. Ya, memang itu ada cara tersendiri ya. Itu sementara ini memang cara itu masih jarang lah ya. Artinya dari semua anggota keluarga besar Masterti hanya baru beberapa yang bisa menjalankan cara itu. Yaitu caranya yaitu membuka mata hati atau indera ketujuh. Membuka mata hati. Ya, atau indera ketujuh. Oke. Ya, jadi indera ketujuhnya dibuka sehingga mata hatinya kebuka. Itu nanti adanya dirasa. Setelah terbukanya indera ketujuh atau mata hati, ya nanti orang itu akan merasakan sendiri apa perubahannya. Apa yang dirasakan? Apa yang Nah, dirasakan? kalau di luaran berkembang nih ada panca indera, ada indera keenam. Ya, ini ada lagi. ini ada indera lagi indera ketujuh. ketujuh. Wow, luar biasa. Nanti akan dibahas lebih dalam lagi untuk keluarga besar Masterti Nusantara dimanapun Anda berada, ya. Silahkan, yang mau ngopi-ngopi silahkan, yang mau ke kamar mandi silahkan. Iya, nanti akan dilanjut bersama Bapak Ahmad Muhtar sebagai kepala keluarga besar Masterti Nusantara. Ini teh hitam bioenergi, teh kesehatan untuk kita semua. Sehat, Masterti solusinya. Keluarga besar Masterti Nusantara dimanapun Anda berada, ya, saudaraku tercinta, kita sedang on air tapi di outdoor. Nah, makanya banyak terdengar suara-suara yang tidak lazim, ya, seperti motor lewat. Nah, memang sengaja konsep ini kita buat agar senatural mungkin. Ya, alhamdulillah tadi mengenai apa namanya fenomena sosial yang terjadi di masyarakat itu yang membuat saya penasaran, metode apa sampai orang itu merasakan dan terbuka mata panca indera yang ketujuh. Ini belum saya dengar loh ya. Di luar sana panca indera atau indera keenam yang bisa ngelihat ini, bisa ngelihat itu. Bagaimana ini sudut pandang ini bisa Pak Ahmad utarakan kepada teman-teman? Indera ketujuh adalah itu sama juga dengan mata hati, ya, di mana hakikatnya spiritual itu adalah puncaknya spiritual itu yaitu mengenal, mengetahui, merasakan Tuhan secara hakiki. Mengenal, mengetahui, merasakan zatnya Allah atau semacam Rohul Kudus, ya. Ya. Itu apapun bahasanya ya. Bahasanya disesuaikan saja menurut keyakinan masing-masing. Tapi yang jelas pada dasarnya setiap umat manusia itu bertuhan. Silahkan rasakan Tuhan tersebut. Bahwa Tuhan itu hadir dalam diri kita. Wow, ini satu pengetahuan yang saya pribadi juga baru mendapatkan pengetahuan ini. Ya,
khususnya untuk keluarga besar Master T Nusantara, ya saudaraku tercinta, ini akan lebih dikulik lagi nih Pak Ahmad nih. Bagaimana caranya itu? Apakah ada satu metodekah yang disampaikan atau satu semacam kalau kita sakit di luar sana ada semacam apa itu namanya? Kalau orang disampaikan itu terus dia akan sadar. Nah ini adakah metode khusus yang bisa katakanlah Pak Ahmad sudah merasakan, mengetahui dan juga merasakan kehadiran Allah. Apakah saya juga bisa atau yang lain juga kawan-kawan di sana juga bisa merasakan? Ya, bisa. Yang pertama tentunya akan dijelaskan dulu dari awal sejarah diri kita gitu, bahwa diri kita ini kita harus kembali ke perjanjian awal, ya. Itu yang tertulis di dalam Al-Qur'an, itu surat Al-A'raf atau surat 7 ayat ke-172, bahwa yang di dalamnya secara bahasa kitanya sebelum kita lahir ke alam dunia itu ada perjanjian kita. Dan waktu itu kita ditanya, apakah kamu mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu? Begitu kata Allah. Ya kan? Nah, terus kita menjawab, ya kami mengakui bahwa engkau adalah Tuhan kami. Karena kita menjawab, maka lahirlah kita ke alam dunia. Jadi prosesnya lahir ke kita Iya. dunia ini adanya perjanjian awal. Perjanjian awal, itu yang disebut perjanjian awal, kesepakatan diri kita terhadap Tuhan. Nah, karena kita sepakat, maka lahirlah. Nah begitu lahir ke alam dunia, ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan. Banyak orang yang melupakan perjanjian tersebut. Banyak orang yang melupakan Tuhannya, jauh dari Tuhannya. Berarti kan tidak sesuai dengan perjanjiannya, dengan pernyataannya yang di alam kandungan. Nah inilah yang membuat jadi diri manusia ini jadi banyak sakit, banyak permasalahan apa aja, sehingga berimbas ke permasalahan yang melebar, makin melebar, bukan terhadap dirinya aja gitu, tapi ke semua sisi. Karena banyak ini kaitannya gitu. Kalau mau dikupas lagi banyak, tapi sementara itu dulu artinya kita harus sadar bahwa kita punya perjanjian awal terhadap Tuhan kita gitu. Apapun agamanya, apapun agama itu kan apapun manusia, keyakinannya, ya. Karena menghakikinya manusia. Ada satu perjanjian khusus ya. Antara manusia dengan Tuhannya. Ya, itu tadi ya yang surat Al-A'raf atau surat ke-7 ayat 172. Nah, ini karena kebanyakan orang melupakan hal itu, dan mungkin karena memang tidak tahu, bisa jadi tidak tahu, atau di apa namanya, pengetahuan itu disembunyikan. Artinya dikasih tahu yang lain-lain lah, artinya itu tersembunyi gitu ya. Nah, makanya dengan hadirnya Master T, media awalnya produk, nah sambil kita mensiarkan yang kebenaran yang hakiki. Nah, saya mulai menangkap nih dari satu uraian tentang membuka tadi pakai indera yang ke-7. Jadi wajar kalau terjadi ketidaksinkronan antara alam pikir dengan alam rasa kebanyakan umat manusia, karena mereka tidak paham ya perjanjian awalnya. Ibaratnya mungkin bisa saya analogikan, ketika kita beli satu produk kan ada manual booknya. Kalau kita tidak sesuai dengan manual booknya, berarti kita produk itu nggak maksimal. Begitu juga manusia. Apapun agamanya, apapun latar belakangnya, ketika tidak sesuai dengan kitab sucinya masing-masing, ketika dia jauh dengan Tuhannya, maka dia akan terjadi fenomena penyakit sosial, human error. Ya, nanti dilanjut, karena human error ini tanpa sadar jangan-jangan saya juga sudah terjangkit human error. Alhamdulillah untuk keluarga besar Master T Nusantara dimanapun Anda berada. Next, karena ada iklan yang mau lewat. Oke? Ini Tita bioenergi dan kesehatan untuk kita semua. Sehat, Master T solusinya. Oke. Untuk saudaraku tercinta, keluarga besar Master T Nusantara dimanapun Anda berada, ya. Sebelum dialog positif ini kami tutup, ada satu metode doa yang sudah menjadi budaya ya di keluarga besar Master T Nusantara, agar tadi yang seperti Pak Ahmad jelaskan, agar
menjadi manusia yang mengenal secara hakiki kepada Tuhan. Oke, dimanapun Anda berada, kita sama-sama membacakan, mendengarkan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Muhtar. Mungkin bisa dilanjut, Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak Riyadi. Sebelum acara dialog positif ini ditutup, maka saya mengajak pada seluruh anggota keluarga besar Master Tim Nusantara dan umumnya kepada semua masyarakat atau umat manusia untuk membudayakan perbuatan baik atau perilaku baik dari hal yang sangat sederhana, yaitu saling mendoakan. Maka sebelum acara ini ditutup, mari kita sama-sama berdoa, yang memang afirmasi doa ini sudah menjadi budaya di dalam keluarga besar Master Tim Nusantara. Mari kita sama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin dan kehendak-Mu, kami keluarga besar Master Tim Nusantara, kami mohon ampunilah segala salah dan dosa kami, orang tua kami, umat manusia di seluruh dunia, dan semua makhluk ciptaan Engkau ya Allah. Ya Allah, atas izin dan kehendak-Mu, kami keluarga besar Master Tim Nusantara, kami mohon jauhkanlah dan lindungilah dari sifat-sifat negatif terhadap diri kami, orang tua kami, umat manusia di seluruh dunia, dan semua makhluk ciptaan Engkau ya Allah. Ya Allah, atas izin dan kehendak-Mu, kami keluarga besar Master Tim Nusantara, kami mohon berilah kesehatan lahir, batin, sosial, dan ekonomi terhadap diri kami, orang tua kami, umat manusia di seluruh dunia, dan semua makhluk ciptaan Engkau ya Allah. Ya Allah, atas izin dan kehendak-Mu, kami keluarga besar Master Tim Nusantara, kami mohon berilah kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan hidup kami, orang tua kami, umat manusia di seluruh dunia, dan semua makhluk ciptaan Engkau ya Allah. Ya Allah, atas izin dan kehendak-Mu, kami keluarga besar Master Tim Nusantara, kami mohon jagalah dan bimbinglah kami dalam rasa agar kami selalu dekat dengan Engkau ya Allah. Rasa agar kami selalu rendah hati, rasa agar kami selalu bersatu dalam rasa kekeluargaan yang hakiki, rasa agar kami selalu bertanggung jawab baik terhadap diri sendiri dan terhadap keluarga besar Master Tim Nusantara. Rasa agar kami selalu bisa berbuat adil dan dapat memberikan rasa kasih sayang terhadap sesama dan semua makhluk. Ya Allah, atas izin dan kehendak-Mu, kami keluarga besar Master Tim Nusantara, kami mohon tunjukkanlah dan bukakanlah rahasia mustika waktu yang terbaik menurut Engkau ya Allah, semata-mata untuk menjaga dan meningkatkan ketaatan kami kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, atas izin dan kehendak-Mu, kami keluarga besar Master Tim Nusantara, kami pasrahkan segala urusan hidup kami kepada Engkau ya Allah, dan hanya kepada Engkaulah kami berserah diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Itulah afirmasi doa yang sangat sederhana. Kita saling mendoakan ke semua makhluk, khususnya ke sesama. Mohon maaf yang seluas-luasnya kepada seluruh pemirsa, terutama keluarga besar Master Tim Nusantara, apabila ada kesalahan ucap, kesalahan sikap, dan kesalahan perilaku dalam acara dialog positif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan untuk kita semua. Sehat, Master T solusinya.